Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika kelas 9 SMP Batik Surakarta. Kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri yang keempat, yaitu tentang dilatasi. Pernahkah kalian melakukan ini? Mengamati benda dengan mikroskop, kemudian mencetak foto dengan ukuran yang berbeda. Dua kegiatan ini adalah contoh penggunaan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu dilatasi? Dilatasi atau perkalian dalam transformasi geometri adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Perubahan ukuran itu bisa berupa pembesaran, bisa juga berupa pengecilan. Dilatasi dipengaruhi oleh faktor skala dan titik pusat. Apa itu faktor skala? Faktor skala adalah ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun asli. Sedangkan titik pusat untuk dilatasi adalah titik pusat koordinat atau titik asal 0,0. Kita lanjutkan ke sifat dilatasi. Sifat yang pertama adalah jika faktor skala K lebih besar dari 1, maka objek akan diperbesar dengan posisi searah terhadap pusat dilatasi dengan objek semula. Perhatikan gambar di samping. Segitiga tersebut akan didilatasikan dengan faktor skala K lebih besar dari 1. Nah, dia akan diperbesar, posisinya searah ya. Sifat yang kedua adalah jika faktor skala K antara 0 dan 1, maka objek akan diperkecil dengan posisi searah terhadap pusat dilatasi dengan objek semula. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, inilah hasil dilatasi jika K-nya antara 0 dan 1. Sifat yang ketiga, jika faktor skalanya di antara negatif 1 dan 0. Di sini, objek akan diperkecil dengan posisi berlawanan arah atau terbalik terhadap pusat dilatasi dengan objek semula. Perhatikan gambar di samping. Nah, hasil dilatasinya akan berlawanan arah dan posisinya terbalik. Sifat yang keempat, jika faktor skala K sama dengan negatif 1, objek tidak berubah ukuran, namun posisinya berlawanan arah atau terbalik terhadap pusat dilatasi dengan objek semula. Perhatikan gambar di samping. Nah, hasil dilatasinya dengan ukuran yang sama, tetapi dia posisinya terbalik. Sifat dilatasi yang terakhir, jika faktor skala K kurang dari negatif 1. Di sini nanti objek akan diperbesar dengan posisi berlawanan arah atau terbalik terhadap pusat dilatasi dengan objek semula. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Nah, inilah hasil dilatasi dengan faktor skala K kurang dari negatif 1. Posisinya akan terbalik dan berlawanan dengan pusat dilatasinya. Melukis hasil dilatasi. Bagaimana cara melukis hasil dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2 pada segitiga ABC berikut? Untuk melukisnya, kita dilatasikan masing-masing titik sudutnya, titik A, titik B, dan titik C. Yang pertama, kita ukur jarak OA. Kemudian, kita tentukan titik A aksen, di mana OA aksen itu 2 kalinya OA. OA dengan AA aksen panjangnya sama, sehingga OA aksen sama dengan 2 kali OA. Selanjutnya kita ukur jarak OB. Kemudian kita tentukan letak B aksen.
dengan OB aksen itu 2 kali OB. Yang ketiga, kita ukur jarak OC. Kemudian kita tentukan titik C aksen dengan ketentuan OC aksen itu 2 kalinya OC. Setelah ketemu A aksen, B aksen, dan C aksen, kita hubungkan sehingga terbentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen yang merupakan hasil dilatasi dengan faktor skala 2. Contoh selanjutnya, melukis hasil dilatasi segitiga KLM dengan faktor skala negatif 1/3. Kita ukur dulu panjang OK. Karena di sini faktor dilatasinya 1/3, OK ini kita bagi menjadi 3 bagian. Setelah itu, kita tentukan titik OK aksen yang panjangnya 1/3 bagian dari OK. Karena negatif, berarti berlawanan arah di sebelah kiri. Setelah itu, kita ukur jarak OL. Sama seperti OK, OL kita bagi menjadi 1/3 bagian untuk menentukan panjang atau jarak OL aksen yang dia berlawanan dengan OL tentunya. Nah, OL aksen sama dengan negatif 1/3 OL. Yang terakhir kita ukur jarak OM. Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian kita tentukan OM aksen dengan ketentuan OM aksen sama dengan negatif 1/3 dari OM. K aksen, L aksen, dan M aksen kita hubungkan sehingga membentuk segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen. Inilah hasil dilatasi segitiga KLM dengan faktor skala negatif 1/3. Dilatasi dengan faktor skala K dan pusat 0,0 jika kita punya koordinat titik asal X, Y yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka koordinat titik hasil dilatasinya adalah K dikali X, K dikali Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih dengan soal berikut ini. Sebuah segitiga dengan koordinat seperti gambar berikut. Segitiga ABC, tentukan koordinat hasil dilatasinya terhadap titik 0,0 dengan faktor skala negatif 3. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Kita tentukan terlebih dahulu koordinat titik A, koordinat titik B, dan koordinat titik C. Titik X, Y yang didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat 0,0, maka hasil dilatasinya adalah K kali X, K kali Y. Jika faktor skalanya negatif 3, berarti hasil dilatasinya koordinatnya adalah min 3 kali X, min 3 kali Y. Sekarang kita dilatasikan masing-masing titik sudutnya. Titik A 2,4 didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala negatif 3, sehingga koordinat hasil bayangannya adalah negatif 3 dikali 2, yaitu negatif 6, negatif 3 kali 4, negatif 12. Kemudian titik B dengan koordinat 2,1, maka hasil dilatasinya adalah min 3 kali 2, yaitu min 6, min 3 kali 1, min 3. Kemudian titik C 4,1, maka koordinat hasil dilatasinya adalah min 3 kali 4, yaitu min 12, min 3 kali 1, yaitu min 3. Jadi, koordinat hasil dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala negatif 3 adalah A aksen, B aksen, dan C aksen dengan A aksen negatif 6, negatif 12,
B aksen negatif 6,3 dan C aksen negatif 12, negatif 3. Nah, seperti ini mencari koordinat titik hasil dilatasi. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan faktor skala pada proses dilatasi titik A, B, dan C terhadap 0,0 pada gambar berikut. Nah, mari kita bahas bersama. Titik A, koordinatnya adalah 2, negatif 2. Sehingga X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 2. Kemudian titik A aksen, koordinatnya adalah 4, negatif 4. Sehingga X aksen sama dengan 4 dan Y aksen sama dengan negatif 4. Untuk mencari faktor skala K, kita bisa membandingkan E aksen dengan X, yaitu 4 dibanding 2 sama dengan 2, atau kita bisa membandingkan Y aksen dengan Y, yaitu negatif 4 per negatif 2 sama dengan 2. Meskipun kita menggunakan X aksen ataupun kita menggunakan Y aksen, hasil faktor skala dilatasinya tetap sama, yaitu 2. Sedangkan untuk titik B, koordinatnya adalah 4,6, di mana X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6. Sedangkan B aksen, koordinatnya negatif 2, negatif 3. X aksen negatif 2 dan Y aksen negatif 3. Untuk mencari faktor skala dilatasinya, kita bandingkan X aksen dengan X, negatif 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Sehingga faktor skala dilatasi titik B adalah negatif 1 per 2. Sedangkan untuk titik C, koordinat C adalah negatif 6,6, di mana X-nya sama dengan negatif 6 dan Y-nya sama dengan 6. Sedangkan C aksen negatif 2,2, X aksen sama dengan negatif 2 dan Y aksen sama dengan 2. Kita bisa mencari faktor skalanya dengan membandingkan Y aksen dengan Y. Sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi faktor skala dilatasi titik C adalah 1 per 3. Sekali lagi, untuk mencari faktor skala kita bisa memilih salah satu ya, yaitu membandingkan X aksen dengan X atau membandingkan Y aksen dengan Y. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita hari ini anak-anak ya. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami ya. Sampai jumpa di pertemuan matematika berikutnya. Tetap semangat untuk belajar karena kita bisa karena biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.